Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku pendengar radio Persada FM dimanapun Anda berada yang berbahagia, pada dini hari ini kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT, sehingga kita masih dipertemukan pada kesempatan dini hari ini secara online. Salawat dan salam selalu bercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Izinkan saya untuk menyampaikan tema pada kesempatan pada pagi hari ini, yaitu upgrading amal menuju takwa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saudaraku pendengar, pada kehidupan sekarang ini banyak kita lihat bahwa urusan dunia telah banyak mewarnai kehidupan manusia pada umumnya. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, yang diingat adalah dunia. Bahkan ada manusia yang dipersiapkan untuk dirinya hanya kehidupan dunia saja, dan selalu berpikir bahwa cara hidup enak di dunia, bukan memikirkan bagaimana mati yang enak kelak. Barang tentu kita yang telah dicelup dengan Al-Quran dan Sunnah memiliki pola yang berbeda, pola yang lebih baik, pola yang lebih maju daripada keumumannya. Allah SWT berfirman pula dalam Quran surat Al-Asr surat ke-59 ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah SWT ingin menyampaikan kepada kita bahwa takwa disebutkan 2 kali dalam ayat ini. Berarti bahwa takwa ini adalah memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. Dari ayat tersebut juga kita dapat mengartikan bahwa bekal yang dimaksud yaitu takwa. Dan Allah juga menjelaskan bahwa jika kita bertakwa akan termasuk orang yang berakal. Orang yang berakal pada umumnya orang yang memiliki titel pendidikan yang tinggi, bukan? Yaitu lulusan S1, S2, bahkan sampai S3. Jadi, namun dalam ketetapan Allah, orang yang berakal adalah orang yang bertakwa. Dalam firman Allah yang lain,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudaraku pendengar Pusara FM, bulan Ramadan tahun ini mari kita maksimalkan bekal kita menuju hari esok dengan mengupgrade amalan-amalan terbaik kita. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal jika kita mengamalkannya, yaitu bertepatan dengan ibadah puasa. Puasa sendiri tujuannya juga untuk takwa. Di Al-Hajar tadi di atas juga takwa yang ditekankan dalam ayat-ayat tersebut. Mari dalam kesempatan ini kita update amal kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu adalah puasa Ramadan sendiri. Dalam hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 253, saya cuplikan artinya saja. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sangat luar biasa. Seringkali kita selama bertahun-tahun ini ya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, pada pemaksimalan amal kita yaitu adalah sholat malam. Sholat malam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam juz 2 halaman 251, yaitu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun sholat malam pada bulan Ramadan karena dilandasi iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang tentu di luar bulan Ramadan, mari kita istiqomahkan sholat malam. Dalam sholat malam banyak kebaikan. Mari kita bermunajat kepada Allah, apa yang ingin kita kita mintakan, kita curahkan dalam salat malam tersebut. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran atau tadarus. Dalam satu riwayat hadis Bukhari juga dijelaskan bahwa Jibril alaihissalam bertemu beliau Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan hingga selesai, dan Nabi SAW menyimakkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Maka barang tentu ini adalah teladan yang baik di bulan Ramadan ini. Mari kita perbanyak dengan membaca Al-Quran atau yang sering disebut tadarusnya. Yang keempat yaitu bersedekah. Masih di hadis yang sama dalam hadisnya itu, apabila Jibril alaihissalam menemui beliau adalah sangat dermawan dalam kebaikan, lebih murah daripada angin yang terlepas. Ya, ini Rasulullah sangat sering bersedekah di
di bulan Ramadan, sampai diibaratkan lebih murah dan lebih banyak daripada angin yang terlepas. Yang kelima, itu memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Itu walaupun ini masih dalam 10 awal Ramadan, kita mari untuk mempersiapkan untuk yang malam 10 terakhir. Dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan juz 2 halaman 255, idza dakhalal asharu syadda min zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk di malam-malam 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang atau lebih meningkatkan ibadahnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Itulah kelima amalan yang insya Allah jika kita amalkan di bulan Ramadan ini akan mengupgrade lah amalan kita di bulan Ramadan. Ya, yang pertama tadi puasa Ramadan, yang kedua sholat malam, yang ketiga tadarus Al-Quran, yang keempat bersedekah, dan kelima memaksimalkan ibadah di 10 malam hari terakhir Ramadan. Namun saudaraku, perlu diingat, selain amalan yang telah kita sampaikan, kita juga perlu waspada dengan amalan-amalan yang telah kita amalkan sebelumnya, yaitu dengan menjaga ibadah kita, jangan sampai kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita kurang dalam menjaga lisan. Lisan yang dimaksud adalah tidak berteriak-teriak di bulan Ramadan, tidak ghibah, tidak berbohong, dan tidak menipu pada sesama manusia. Dalam hadis Bukhari juga disampaikan, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seorang yang mencaci makinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ya, ini kan banyak dai-dai yang sudah mengingatkan kepada kita semua gitu ya. Kalau yang paling membuat amalan kita nanti tidak bernilai di hadapan Allah itu dengan berteriak-teriak, kita mengomong kejelekan saudara-saudara kita, kejelekan orang lain, atau kita berlaku bohong, kita tidak mengatakan yang sesungguhnya, atau dengan menipu. Ternyata hal-hal tersebut ringan di lisan, namun tetapi di hadapan Allah itu sangat berat konsekuensinya, sehingga amal-amal kita tidak bisa kita maksimalkan yang kita laksanakan. Jadi harus berimbang seperti itu, harus proporsional. Jadi kita juga melaksanakan amal soleh, namun kita juga harus dengan maksimal menjaga amal tersebut. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu di hadapan Allah itu seperti hadis riwayat Ahmad juz 3 halaman 307. Ini disampaikan, ruba shaimin hadohu min siyamihil ju'
Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar wal atos dan haus seperti itu. Nah, kita secara tidak sadar sudah melaksanakan puasa Ramadan, sudah melalui rukun-rukun puasa tersebut, tetapi tadi kita terlena, kita kurang dalam menjaga puasa kita. Kita tadi dengan berteriak-teriak, dengan menggibah, tajasus, seperti berbohong, menipu, itu ternyata kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Betapa ruginya seperti itu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Tidak semua orang kelak akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan yang mulia ini, gitu. Maka dari ini kita cermati kembali ya, kita introspeksi kembali, gitu. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, dari sholatnya malam itu hanya mendapatkan tidak tidur saja, gitu. Maka itu kita harus menjaga kadang gitu untuk amal-amal kita. Mungkin itu pendengar Radio Persada FM yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengupgrade kembali amal kita di bulan Ramadan ini, agar tujuan dari puasa Ramadan, tujuan dari bulan Ramadan ini yaitu takwa ini bisa kita raih maksimalnya, seperti itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.